Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airisma dengan nomor induk mahasiswa 20210133 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai anatomi buku dari mata kuliah Literasi Bahasa Berbasis ICT. Anatomi buku adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah buku. Sedangkan salah satu syarat buku dikatakan layak atau baik adalah jika buku tersebut memiliki anatomi lengkap. Cover atau sampul. Cover adalah pelindung buku yang berfungsi sebagai tanda identitas awal sebuah buku. Oleh karena itu, tampilan cover harus dibuat semenarik mungkin. Pada umumnya, ketika pembaca mencari atau melihat-lihat buku, yang menjadi ketertarikan awal atau pertama dilihat adalah cover, maka cover menjadi persepsi awal pembeli terhadap buku. Cover yang lengkap terdiri atas cover depan, cover belakang, dan punggung buku. Banyak juga cover yang dimodifikasi memiliki lidah cover. Nah, cover depan berisi judul buku, nama penulis, logo, dan nama penerbit. Sedangkan cover belakang berisi judul buku, sinopsis, biografi penulis, atau banyak juga yang dimasukkan pada halaman penutup, ISBN atau International Standard Book Number, beserta barcode, kategori buku, dan alamat penerbit sekaligus logonya. Punggung buku atau spine. Tidak semua buku memiliki punggung buku. Buku yang memiliki ketebalan tertentu biasanya memiliki minimal 100 halaman baru memiliki punggung buku. Punggung buku berisi nama penulis, nama penerbit, dan logo penerbit. Lidah cover dibuat untuk kepentingan estetika terbitan atau juga menunjukkan keeksklusifan dan sesuatu yang berbeda dari buku. Lidah cover biasa berisi foto beserta riwayat hidup penulis atau ringkasan buku. Anatomi buku terdiri atas 3 bagian inti, yaitu yang pertama preliminaries, yang kedua text matter, dan yang ketiga postliminaries. Preliminaries atau halaman bagian pendahulu. Pada bagian pendahulu ini terdiri atas yang pertama ada halaman Perancis atau halaman setengah judul. Halaman Perancis terletak sebelum halaman judul. Yang kedua, halaman judul utama. Halaman ini muncul setelah halaman Perancis. Yang ketiga, halaman hak cipta atau copyright. Halaman hak cipta berisi judul, identitas penerbit, penulis, termasuk tim yang terlibat selama proses editorial. Yang keempat, halaman persembahan. Halaman persembahan ini berisi ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berjasa atau memiliki kontribusi besar selama proses pembuatan buku berlangsung. Yang kelima, halaman sambutan. Halaman ini berisi sambutan yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang berkompeten. Yang keenam, halaman kata pengantar. Kata pengantar berisi sedikit ulasan buku atau ulasan atas karya penulis. Yang ketujuh, ada halaman prakata. Prakata ditulis langsung oleh penulis. Prakata berfungsi sebagai pemandu sebelum pembaca memasuki materi atau isi buku. Daftar isi. Tujuan dibuatnya daftar isi adalah untuk memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan dengan tema tertentu dari materi buku. Dan yang terakhir dari bagian preliminaries ada halaman pendahuluan dan lain-lain. Selanjutnya ada text matter atau halaman isi buku. Halaman isi terdiri atas beberapa aspek, yaitu yang pertama ada judul bab, yang kedua judul subbab dan sub-subbab, yang ketiga penomoran bab, yang keempat paragraf, dan yang kelima penomoran teks, yang keenam
Perincian. Perincian ini hampir sama dengan sistem penomoran teks. Yang ketujuh, kutipan. Cara menulis kutipan ada dua macam, bergantung pada rujukan yang digunakan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang kedelapan, ilustrasi. Ilustrasi gambar, foto, atau apapun bentuknya yang dibuat untuk atau dimunculkan pada isi buku harus mempunyai ketertarikan dengan materi. Tabel dan grafik. Penempatan tabel dan grafik harus berdekatan dengan materi yang berkaitan. Nah, ada juga dari bagian ini adalah judul lelar. Judul lelar biasanya ditempatkan di atas atau di bawah teks. Yang ke-11 ada inisial. Biasanya tidak semua buku memiliki atau menggunakan inisial. Inisial ini berhubungan dengan perwajahan buku. Yang ke-12 atau yang terakhir dari bagian teks meter ada catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tulisan, yaitu catatan kaki digunakan untuk beberapa keperluan. Yang terakhir dari bagian anatomi buku adalah post liminaris atau halaman penyudah. Yang pertama ada catatan penutup. Catatan penutup adalah sejenis catatan kaki yang berada pada akhir materi atau setelah bab terakhir. Yang kedua ada daftar istilah. Yang ketiga lampiran, dan yang keempat indeks. Tidak semua buku memuat indeks karena tidak semua buku memerlukan indeks. Yang kelima, glosarium. Glosarium adalah kamus dalam bentuk ringkas. Glosarium berisi daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu. Yang keenam, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku atau daftar karya yang dijadikan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan. Dan yang terakhir ada biografi penulis atau pengarang. Biografi penulis atau pengarang berisi penjelasan tentang latar belakang penulis atau pengarang yang menghasilkan karya berupa buku. Biografi biasanya berisi tentang siapa dia, apa aktivitasnya, karya apa saja yang telah dihasilkan, dan bagaimana kredibilitas dan kapabilitasnya dalam bidang ilmu yang ditulisnya. Nah, sekian materi mengenai anatomi buku yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.